Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alayya hikmataka wa nsyur alayya rahmataka wa zakirni wa nasitu ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Isi Live, setelah minggu kemarin kita ada off dulu ya. Alhamdulillah minggu ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali. Sempat kangen juga ya minggu kemarin, biasanya tiap minggu itu kita selalu ada pertemuan. Sekarang jedanya agak lama nih ya, 2 minggu. Mungkin ke depannya juga planningnya sih mungkin dalam 1 bulan itu akan ada off 1 minggu. Jadi mungkin 1 bulan itu hanya 3 kali pertemuan untuk kajian tiap Rabu malam, insya Allah. Tapi nanti untuk info lebih lengkapnya lagi akan di-share di grup. Oke, untuk tema diskusi kita malam ini adalah materi sekolah kehidupan itu bernama kanker. Duh, agak-agak serem tapi agak-agak pengen tahu, agak-agak Masya Allah langsung ngelus dada. Alhamdulillah ya, kita sih masih dikasih cobaan yang jauh lebih ringan dibanding orang lain mungkin ya. Kadang setiap hari kita mungkin mengeluh, kita keluhkan semua permasalahan kita, tapi begitu melihat tema ini aja langsung oh Masya Allah, ternyata cobaan orang lain itu jauh lebih besar dibanding cobaan kita yang mungkin gak ada apa-apanya ya kalau bisa dibandingkan. Jadi tema malam ini sih agak-agak lumayan bikin kita lebih banyak bersyukur pastinya ya, lebih banyak introspeksi, muhasabah, mungkin apa aja yang udah kita lakukan selama ini, ditambah kondisi suasana pandemi yang sekarang ini yang masih, kalau dibilang masih belum turun ya, angkanya masih lumayan tinggi, sampai akhirnya PPKM sekarang juga diperpanjang lagi, mungkin ada yang kesel, ada yang macam-macam lah ininya ya, responnya dari keputusan pemerintah ini. Tapi bismillah, insya Allah kita tetap berdoa semuanya akan jauh lebih baik lagi, semua akan segera berlalu, cobaan dan pandemi ini akan segera berakhir di Indonesia, di dunia, di bumi kita, insya Allah. Kita saling mendoakan saja. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mengutip sedikit dari surat Al-Quran mengenai materi kita malam ini, lebih ke cobaan dalam hidup kali ya untuk tema malam ini. Saya mengutip dari surat Al-Insyirah, itu surat ke-94. Saya mengutip di ayat ke-5 dan 6. Saya akan bacakan saja karena ayatnya pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Mungkin ditekankan ya di ayat ini bahwa kita harus yakin kalau setiap kesulitan itu insya Allah akan selalu ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita harus tetap berusaha, harus tetap ikhlas, dan insya Allah akan Allah mudahkan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Teman diskusi kita hari ini adalah Ibu Istanti Surfiani. Beliau adalah pejuang pendidikan sekaligus pejuang kanker. Masya Allah, dengarnya langsung agak merinding ya. Dan malam ini juga sudah hadir, alhamdulillah, Bunda Maya Yustia. Beliau seorang aktivis yang banyak sekali kegiatannya dan salah satu founder, dan beliau founder di DC Live ini. Apa kabar Ibu Istanti dan Bunda Maya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu Istanti mungkin masih di mute. Oh ya, sudah. Sehat ya Ibu, salam kenal. Saya Fani. Kebetulan di sini biasanya sih di
selalu jadi MC ya belakangan ini, alhamdulillah. Bunda sehat Bunda? Alhamdulillah semakin Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon mungkin untuk mempersingkat waktu, Mangga bisa langsung dimulai saja diskusinya. Udah pada penasaran ini. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Teh Fani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat Dizzy Life, hari ini kita bisa bertemu kembali di setiap Rabu malam dari jam 8 sampai jam 9 malam, dan seperti biasa dalam waktu kurang lebih 1 jam kita akan banyak cerita, kita akan banyak menyimak. Mungkin kalau kita peserta dari webinar ini kita akan banyak menyimak, kemudian kita juga akan mencoba untuk mencerna pesan yang disampaikan oleh tamu diskusi kita setiap malam. Dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang buat Bu Istanti, kalau saya manggilnya Ibu Dini. Assalamualaikum Bu Dini, apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas berkenannya untuk bisa hadir di bersama sahabat Dizzy Life ya, Dizzy Life diskusi kehidupan gitu. Karena memang kami di sini semua sebetulnya haus akan pengalaman-pengalaman orang ya, pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kami, sehingga kami juga tidak selalu merasa terpuruk sendiri. Betul ya Teh Fani ya? Kita tidak selalu merasa bahwa ujian kita itu sepertinya kok Allah nggak adil kasih kepada kita ujian yang begitu berat gitu ya, begitu berat, seolah-olah seperti itu. Sehingga suara saya kecil ya ternyata ya. Oke. Kalau sekarang gimana? Lumayan? Lebih baik ya? Udah lebih baik Bun. Sudah Kayaknya internetnya agak naik turun ya, jadi agak ya, betul. besar kecil suaranya. Iya, Gak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Ya. Karena memang kita berusaha untuk menyimak. Kenapa? Karena supaya mungkin kalau bahasanya membandingkan tidak ya, tapi kita lebih memahami tidak hanya sekedar kondisi diri, tapi juga kondisi orang lain. Ketika kita bisa melihat sudut pandang orang lain dengan keunikan kehidupan yang dijalaninya, maka kita berharap kita pun jadi lebih bijak untuk bisa melihat ujian kehidupan diri kita. Begitu Bu Dingin ceritanya. Jadi terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk hadir di sini. Dan saya juga tahu kondisi Bu Nining itu baru sekitar berapa bulan yang lalu ya, ketika kita bergabung di dunia literasi ya. Bu Nining ngajak saya sih sebetulnya untuk mengisi atau bersama-sama belajar untuk menuliskan sesuatu dengan yang awalnya mungkin saya cuma verbal, sekarang saya belajar untuk bisa menulis dengan teks begitu. Bu Nining sehat, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Saya sehat, dalam sakit saya sehat, merasa lebih bertenaga gitu ya, melewati proses terapi dan lain-lain. Saya merasa sekarang jauh lebih bagus lagi gitu ya, sudah bertenaga lah. Kemudian hasil lab tes cek darah ya, alhamdulillah sejak pasca operasi itu relatif normal gitu. Jadi tidak banyak tambahan terapi yang lain gitu. Jadi bisa langsung kemoterapi gitu. Seperti itu. Alhamdulillah yang saya rasakan seperti itu. Berkat doa banyak orang juga gitu ya untuk saya. Terima kasih sekali. Masya Allah. Teman-teman atau sahabat Dizzy Life, Ibu Dining ini adalah guru anak-anak saya, guru SD. Ya Bu Dining, yang pertama kali anak saya yang besar itu didampingi oleh Bu Dining ketika Hasna itu kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3, iya. Kelas 3 SD, dan sekarang Hasna sudah tingkat 4 ya. Jadi sudah berapa puluh tahun? Enggak ya, berapa belas tahun ya? 12 tahun. 12 tahun itu pertama kalilah saya berinteraksi dengan Bu Dining ya, dengan Bu Dining. Disitulah
sampai saat ini alhamdulillah silaturahmi masih terus berjalan. Dan kalau boleh saya memulai dialog saya nih Bu Dini, sebelum ujian Allah terkait kanker ini menyapa Bu Dini, aktivitas seperti apa sih yang Bu Dini lakukan selama itu? Iya, jadi aktivitas saya dulu itu berbarengan dengan menjadi ibu pekerja, kemudian saya menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian tahun 2000-an saya balik lagi menjadi ibu rumah tangga gitu. Kemudian tahun 2003, gitu. Jadi perjalanan kanker saya itu dimulai tahun 2005, Bu Maya. Jadi sudah sebegitu jauh ya, 2005 itu. Tapi awalnya adalah dimulai dari kista. Jadi pada saat itu saya posisi saya sedang menjadi ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga yang senang ngajar lah istilahnya itu. Seperti itu dimulai dari itu awalnya kista. Gitu. Awalnya kista majemuk gitu ya. Tapi karena apa namanya pada saat itu statusnya tidak berbahaya. Gitu. Jadi secara estetika, secara itu nggak berbahaya gitu ya. Kemudian saya bawa santai memang, saya menerima gitu. Jadi deny saya itu 2005 itu gitu. Saya menyangka enggak kenapa gitu. Tapi akhirnya ya udahlah saya bawa santai gitu ya. Karena ketika pada saat mau diambil tindakan pun pada saat itu tidak memungkinkan gitu, sangat tidak memungkinkan gitu ya. Perlu biaya banyak, sementara kami berdua sedang PHK gitu. Jadi tidak prioritas lah gitu. Jadi prioritas kami itu untuk makan gitu ya, untuk bisa menjalani hidup sehari-hari itu sudah prioritas gitu. Tapi akhirnya karena tadi itu ya tidak berbahaya pada saat itu, jadi saya bawa santai, kemudian saya beraktivitas lagi, ngajar lagi gitu ya. Kemudian ngajar di Gemeliang kan seperti tahu sendiri ya, gimana ngajar di Gemeliang itu happy aja gitu ya, saya bawa itu happy aja gitu, happy sampai akhirnya saya kadang-kadang lupa gitu ya, kalau saya itu sakit itu lupa gitu, karena memang tidak ada reaksi apapun gitu ya. Kemudian pokoknya saya tuh gini kalau pada saat itu tuh, pokoknya saya terima ya Allah, saya happy gitu. Saya terima, saya happy gitu. Terus ketika saya khawatir, saya deny lagi, menyangkal lagi, itu seperti itu Bu Maya bertahun-tahun. Sampai akhirnya tahun 2018 itu sepertinya nih bukan kista biasa gitu ya. Sepertinya nih bukan kista biasa, tapi saya masih menyangkal aja gitu. Pokoknya sangkalan saya itu luar biasa lah gitu ya. Sangkalan saya luar biasa, saya bawa happy. Ya kalau dokter bilang sih katanya, ibu itu kuat banget ya katanya, nggak merasa apa-apa, enggak, saya bilang gitu. Mungkin karena saya saking happy-nya gitu ya, saya bawa happy, saya nikmati gitu. Sampai akhirnya 2008 itu ada sesuatu yang beda, tapi masih saya sangka, dan sampai akhirnya kemarin ya 2020 itu saya baru berani. Saya banyak menunda itu selain itu karena saya tidak berani Bu Maya. Nah, itu orang yang sangat tidak mau berhubungan dengan medis gitu ya, membayangkan jarum, suntik itu luar biasa bagi saya gitu. Saya perlu effort luar biasa untuk mendamaikan gitu ya. Kalau bisa nggak disuntik mah nggak disuntik lah gitu. Itu seperti itu. Makanya saya gagal jadi dokter Bu Maya. Saya itu nggak lolos ya, daftar di swasta nggak lolos gitu ya. Itu Allah tahu gitu. Allah tahu saya tidak ladang pahala saya bukan di bidang kedokteran gitu. Jadi saya ngajar gitu ya. Itu yang saya maknai. Saya baru tahu hikmah itu ya setelah 29 tahun gitu. Saya tahu iya, tempat saya itu yang terbaik adalah menjadi guru gitu. Seperti itu Bu Maya. Akhirnya ketika saya berani, saya bilang ke suami, Pak, pokoknya kalau aku sudah berani, tolong antar gitu ya. Tapi kalau nggak berani juga, siapapun yang menyuruh saya, ya nggak bisa gitu. Itu yang saya alami. Akhirnya saya berani, saya ke dokter. Dari 5 dokter yang saya temui, itu ya mengarah ke sana gitu. Nah, mulailah saya mengolah lagi tuh. Mengolah lagi ya perasaan saya itu. Saya tahu itu ke arah sana gitu. Tapi karena itu tadi ya, karena hanya berdasarkan prasangka saya tidak didukung oleh fakta medis gitu,
eh, saya berhasil menyangkalnya. Tapi setelah medis dapat, ya udah gitu. Jatuh bangun saya jalanin aja akhirnya gitu ya. Ya, Itu sudah nggak ini sih, sudah nggak apa namanya, pada saat itu sih sebenarnya sudah tidak, kenapa saya gitu, kenapa sekarang, kenapa enggak, sebenarnya sudah nggak ke arah sana gitu. Saya hanya ini, ketika vonis itu nanti saya terima, pasti saya akan menjalani perawatan yang panjang gitu. Itu sebenarnya kekhawatiran saya di sana gitu kan. Kekhawatiran saya di sana gitu. Terus saya mikir, tapi saya harus keluar gitu, harus keluar dari perasaan seperti ini gitu kan. Karena itu nggak nyaman sekali Bu Maya gitu ya. Kita sadar menerima, tapi khawatir itu tidak nyaman gitu. Nah pada akhirnya saya bilang gini, iya ya, sakit ini nih nggak akan ketukar gitu. Dari lo, takdir saya itu nggak akan, sudah tertakar gitu. Allah tuh sudah menakar gitu. Dan nggak akan ketukar, dan tidak ada mau yang menukar itu dengan saya gitu. Kalau saya tukar ke Bu Maya pasti nggak akan mau gitu kan. Atau sebaliknya kalau ditawarin tidak akan ada yang mau. Dan takdir itu nggak akan nyasar gitu. Akhirnya, oh iya ya, berarti saya mikir, oh iya ya, berarti saya yang sudah dipilih gitu. Jadi saya kalau merenung itu di kamar mandi Bu Maya lama gitu ya. Iya, saya yang dipilih gitu ya. Berarti ini amanah gitu. Amanah dari satu amanah pindah ke amanah lain gitu. Iya. Terus saya udah nggak bisa menghindar lagi gitu kan. Dari situlah saya mulai bangkit gitu. Saya terima, ya apa ya sudah, saya terima amanahnya. Tolong saya beri petunjuk, saya harus ngapain gitu kan. Harus melakukan usaha apa gitu. Karena nggak mungkin lagi seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Tidak ada usaha yang maksimal gitu kan. Itu akhirnya saya mulai melakukan usaha gitu ya, berikhtiar. Kemudian saya ingat pertama konsultasi itu sama Bu Yufi gitu ya, sebagai pengganti orang tua saya, karena saya belum siap memberitahukan ke orang tua gitu. Bu Yufi hanya bilang begini katanya, kalau memang itu hasil istikharah Bu Dining gitu ya, dan di tengah perjalanan Bu Dining menjalani perawatan medis, jika memang itu dimudahkan oleh Allah, berarti itu jalannya Bu Dining. Tapi itu aja gitu ya. Akhirnya saya coba, ya alhamdulillah gitu. Hampir setahun itu lebih banyak kemudahan lah yang saya dapat. Gitu, lebih banyak kemudahan. Support sistemnya bekerja semua untuk saya gitu. Oke. Iya. Itu Bu Maya. Hampir setahun saya. Setahun. Dini, tadi ada satu pertanyaan di awal. Penyangkalan itu dari 2005 sampai kurang lebih 2018. Ya. Penyangkalan itu dalam rangka untuk berusaha I'm okay, aku nggak apa-apa, atau enggak kok, ini bukan sesuatu yang menakutkan kok, atau apa tuh pada saat itu Bu Dini? Iya itu tadi ya. Kalau aku pikir-pikir gitu, kebetulan itu loh, saya harus berhadapan dengan medis gitu. Yang saya bayangkan tuh alat-alatnya dulu Bu Maya. Jarumnya, ya pisau operasinya. Jadi saya udah keburu mundur duluan gitu. Oke. Saya lebih gampang memilih bahwa ini nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Daripada saya harus membayangkan hal-hal itu gitu. Jadi sekian belas tahun tuh saya pikir lebih banyak saya khawatir tentang saya akan menjalani proses panjang gitu ya, menyakitkan gitu, mengkhawatirkan dan lain-lain. Padahal ya akhirnya saya jalani juga gitu loh Bu Maya. Nah, itu maksud. Ya, puluhan jarum itu, 25 sekian jarum sudah berhubungan dengan tubuh saya gitu. Dan artinya, oh ternyata ketika itu kita jalani, ya tetap aja ada perasaan grogi pada saat mau dicek gitu ya. Tapi sakit nggak sakit, akhirnya harus diambil juga gitu. Karena saya mikir gitu, iya ya gitu, konyol juga aku ya, tapi saya tidak menyesali. Walaupun saya tunda sekian lama, saya tidak menyesali.
Karena ketika saya berani pada tahun 2021, itulah saat yang tepat. Kenapa bukan kemarin, kenapa bukan tahun depan? Ini saat yang tepat. Saat semua masalah juga sudah dibereskan satu persatu oleh Allah. Sekarang giliran saya memanage diri saya sendiri. Berarti saya tahun 2020 merawat ayah bersama adik saya. Ketika saya antara berani dan tidak mau periksa gitu ya, ternyata Allah, kamu konsentrasi dulu ke ayah kamu. Merawat sampai meninggal beliau gitu kan. Itu saya nggak merasakan gitu bahwa itu saya under pressure banget gitu. Melihat orang tua sakit itu saya merasakan gitu ya, saya stres luar biasa gitu. Ya sampai akhirnya jebol lah, saya bisa nangis, bisa curhat macam-macam gitu ya. Itu sampai meninggal. Kemudian pandemi gitu. Di satu sisi saya merasa untung ya, aku mau berani nggak jadi nih gitu kan, karena satu ada pandemi gitu, jadi ya gitu lumayan mencari-cari hiburan sendiri gitu ya. Dan pandemi, dari pandemi belum berani. Yang pas lagi kan saya sudah purna bakti di Gemilang gitu ya. Iya. Jadi sudah selesai gitu. Saya dapat segalanya sebenarnya gitu ya, dapat merawat ayah gitu, dapat purna bakti di Gemilang gitu ya. Walaupun setelah itu saya ditugaskan di literasi, mensupport literasi di perpus dan di Balai Ilmu Gemilang. Tapi karena sudah fokus mau ke perawatan medis, jadi saya memilih untuk off dulu lah gitu ya, konsentrasi aja dulu di tengah kondisi COVID seperti ini. Jadi sekarang waktu yang pas gitu, saya tidak menyesali itu. Nah itu kekuatannya di situ. Bu Dining tidak menyesali. 2005 sampai 2018 itu lama loh, dan lelah. Kalau bisa dia nggak sih lelah untuk bisa aku takut ini, aku takut itu. Terus dan makanya betul, tapi sudah dijawab sama Bu Dining. Itu ada perasaan menyesal nggak? Ternyata tidak menyesal, karena kemampuan Bu Dining untuk bisa mengumpulkan puzzle ya, kalau bisa dibilang ya Bu Dining ya, puzzle. Oh, kenapa aku Allah siapkan di tahun 2021 ini, karena pertama ini, kedua ini, ketiga, dan itu kan butuh perenungan yang dalam ya Bu Dining ya. Iya. Untuk bisa mengumpulkan puzzle, dan akhirnya sudah mulai lengkap lah si gambar puzzle itu untuk membuat Bu Dining jauh lebih siap untuk menerima takdir Allah. Itu baru kalau guru saya bilang, sebelum kita ikhlas menerima sesuatu, maka harus ada tahapan ridho dulu. Ridho itu suasana hati menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, dan itu butuh ridhonya aja loh teman-teman di Zee-Live, sahabat di Zee-Live, ridhonya itu untuk menerima. Itu butuh dari 2005 sampai 2018. Terus kita pengen cepet-cepet ya teman-teman, ya Allah, kita tanya pengen segera soleh, seolah-olah seperti itu ya, padahal memang butuh sebuah proses yang harus dinikmati. Dan Bu Dining berusaha untuk memunculkan proses menikmati itu ya Bu Diningnya, karena akhirnya paham, nggak bisa keluar dari situ. Tadi takaran saya memang ini gitu ya Bu Diningnya. Iya. Kemudian lagi yang saya tekankan lagi seperti ini gitu, saya berkonsultasi dengan salah satu dokter, salah satu orang tua alumni murid ya, Bu Dokter Iis gitu kan. Begini, Ibu katanya, apa yang Ibu takutkan gitu kan? Ya saya menceritakan lah apa adanya gitu. Tapi kan Ibu belum berikhtiar katanya. Iya, saya belum berikhtiar katanya. Ya sudah, sekarang kita lakukan, saatnya berikhtiar katanya. Pokoknya jangan sampai nyesel aja. Maksudnya jangan nyesel itu, jangan nyesel tidak pernah berikhtiar sebagus mungkin. Gitu. Kan ikhtiar saya kemarin itu masih ya ikhtiar tuh ya non medis ya Bu Maya ya. Non medis itu kan takarannya feeling, standarnya itu feeling gitu. Wah kayaknya sudah mengecil nih. Wah kayaknya sudah ini nih. Takarannya hiburan gitu, menghibur diri aja gitu. Karena tidak ada data medis gitu kan. Saya pikir saya sudah lah waktunya saya tinggalkan itu ya gitu. Saya bukan menyesali lagi, bukan, karena memang sedikit banyak juga ada manfaatnya juga terapi itu gitu. Tapi saya harus melakukan sesuatu yang lain gitu, yang ada support datanya.
Apa sih gitu? Kalau dibilangin ini sakit, apa datanya gitu kan? Nah, akhirnya ya itu, udah Bu, sekarang waktunya aja berikhtiar sebaiknya. Teteh pulang ke rumah, iya ya, selama ini saya itu belum berikhtiar sebagus mungkin gitu. Berarti masih ada puzzle yang hilang gitu kan? Iya, iya. Masih ada puzzle yang hilang gitu. Oke, saya pasrah. Tapi saya menyerah gitu. Menyerah dalam artian saya tidak melakukan apapun. Itu Hal yang tidak maksimal lah gitu Bu Maya. Bukan tidak melakukan apapun, tapi tidak maksimal. Akhirnya yang kemarin Bismillahirrahmanirrahim saya jalanin gitu ya. Pokoknya istilahnya mah ikhtiar sebagus mungkin, doa sebagus mungkin, hasilnya tawakal, Iya. hasilnya itu 100% hak prerogatif Allah, bukan ranah saya. Ranah saya hanya berikhtiar, berdoa, dan minta didoakan oleh orang banyak. Masya Allah. Itu yang membuat saya, pokoknya setelah biopsi itu ya, sebelum biopsi saya masih kacau pikiran itu. Kacau lah, sampai saya dalam berapa bulan itu turun 5 sekian kilo lah gitu. Saya yang aslinya ceria gitu ya, optimis, gitu. Pokoknya saya mengalami masa-masa sulit saja. Saya malah mengalami masa-masa gelap, menarik diri, insomnia gitu ya. Kemudian ya nggak optimis aja, saya terlalu fokus kepada kegagalan gitu. Padahal saya belum berjuang gitu. Saya belum berjuang, tapi saya sudah fokus ke kegagalan gitu. Kebayangkan fisik saya sudah sakit, jiwa saya sakit, badan saya drop gitu. Karena ya itu takut tadi lah, takut banyak hal. Akhirnya ketika hasilnya sudah keluar, justru suami saya yang pada saat itu langsung on gitu ya. Saya sudah tegar, di depan dokter tuh sudah tegar gitu. Karena sudah saya pelajarin, oh kira-kira saya tuh di tahap ini nih, di stadium ini gitu, dan tidak terlalu jauh gitu ya. Suami saya yang itu, mama katanya, nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak apa-apa, yuk kita semangat. Dokter juga mendukung lah gitu ya. Tahu orang sakit seperti kami itu nggak bisa hanya disembuhkan fisiknya, tidak bisa, tapi harus disentuh hatinya, dikuatkan spiritualnya. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang baik. Saya bertemu dengan dokter, dengan nakes yang sentuhannya itu sentuhan agama gitu. Masya Allah. Pendekatannya itu pendekatan Al-Quran gitu. Itu saya merasa saya nggak salah, saya nggak salah sekarang. Saya ketemu dengan yang memang saya berdoa selama ini, bertemu dengan orang-orang baik. Itu sudah cukup menjadi obat Bu Maya. Sudah cukup menjadi obat, sudah cukup menjadi semangat. Ya akhirnya saya terima. Begitu saya udah beres di Mitra Kasih biopsi, itu saya langsung menemukan diri saya Bu Maya. Yang selama itu 3 bulannya itu hilang gitu. Ya Allah, sebenarnya ya Allah, saya bersyukur saya menemukan diri saya kembali gitu. Walaupun takut tetap, ketemu jarum takut tetap, masih mau lari gitu ya, masih ikut bismillah, ayo Bu berdoa, saya bantu ya dengan zikir gitu ya sistemnya. Jadi saya tenang lagi. Itu Bu Maya. Iya. Lucu. Sejauh yang saya pahami Bu, dinding itu kan otak kiri ya. Ketika otak kiri yang harusnya terukur ya, segala sesuatunya harus berupa data gitu ya, tapi sekian lama berusaha untuk menafikan itu gitu kan. Yang dilakukan adalah berdasarkan feeling gitu kan. Jadi ketika kita memang berusaha untuk ketika kita belum bisa menerima gitu ya, maka apapun kita lakukan agar seolah-olah itu tidak terjadi gitu. Bahkan seolah-olah kita mendikte sesuatu tanpa adanya, mungkin gini ya Bu Dini kalau bahasa saya, inilah apa yang Bu Dini sampaikan kepada kami ini adalah sebuah balance antara kita masih hidup di dunia dengan bahwa kita juga punya Tuhan gitu. Betul nggak Bu Dini? Ya. Yang terkadang mungkin kalau emak-emak gitu ya, terkadang kita masih berpikir sudahlah, yang penting mengadu gitu kan ya. Tapi kita lupa bahwa kita masih hidup di dunia yang memang secara terukur ikhtiar itu tetap harus dilakukan gitu ya Bu Dini. Ya. Dan apa yang Bu Dini sampaikan tadi itu betul-betul menyadarkan saya khususnya bahwa
ya ikhtiar itu memang harus dilakukan. Sering kita mendengar ya sahabat di Live, kita melakukan yang terbaik, hasil akhir kita serahkan kepada Allah. Itu juga sering saya sampaikan gitu. Cuman ya ketika itu masih berupa teori, ruhnya nggak dapat. Tapi ketika disampaikan oleh seorang Bu Diding dengan episode yang luar biasa panjang dan berat ini, kok jadi lebih kerasa gitu ya, Tefani ya. Itu lebih dapat gitu bagi kita, itu yang dengarnya itu lebih dapat gitu. Dan kita sahabat di Zilek berharap kita tidak mengalami ujian yang berat seperti itu, tapi kita tetap dapat ruhnya gitu loh. Mungkin itu yang sebetulnya kenapa diskusi kehidupan ini kita angkat gitu. Jangan sampai ya Allah, nggak perlulah kita dapat ujian yang sama, tapi hikmah-hikmahnya kita mampu petik dan kita mampu catat dan kita olah untuk kita coba ramu dalam kehidupan kita. Sahabat Easy Life, jangan lupa silakan untuk mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat, dan ini sepertinya sudah ada beberapa chat yang hadir nih Bu Dining, dan ada yang kasih support juga, dan juga ada yang waktu saya share flyer gitu, ini Bu Dining kan katanya gitu. Iya, aku bilang gitu ya. Nah, dari Ibu Bunda Oriza, dari Ibu Della, entah nih, ini orang tua siapa nih ya? Biasanya kan orang tuanya ini gitu ya. Ada Bu Reni, ada itu Bu Reni teman lama. Ada Ibu Arin, ada Ibu Iis Salisa. Bu Dining punya pengalaman waktu kecil apa sampai takut dengan jarum dan alat-alat medis? So, pertanyaan bagus. Silakan Bu Dining. Apa? Saya nggak punya pengalaman trauma sih gitu ya. Cuman ingat aja pada saat dulu divaksinkan zaman SD itu ya. Ya. Itu sampai segitunya gitu, sampai sampai dikejar-kejar gitu sama mantrinya itu. Saya naik-naik di atas meja gitu ya. Tapi akhirnya kena juga gitu kan. Kena suntik juga gitu. Itu aja sih, pokoknya saya mah kebayangnya apa ya, nggak punya pengalaman trauma gitu ya. Cuman memang ketika melihat darah, nah itu saya langsung lemes gitu, kecuali darah haid ya. Kalau darah luka, darah itu saya lemes gitu ya. Kalaupun misalnya ada murid yang harus terpaksa saya tolong gitu ya, karena yang di situ ada saya, sebenarnya saya sudah malu lah itu kaki sebenarnya gitu ya, makanya langsung saya oper ke guru yang lain gitu. Iya. Dan sampai sekarang pun, kalaupun saya misalnya mau disuntik atau itu saya nggak lihat Bu Maya, nggak lihat, karena ya itu tadi ya, saya merasa terintimidasi gitu, jadi ya udah bukan Bismillah aja, saya lihat ke yang lain gitu ya, lihat yang bayangin yang indah-indah aja lah gitu, dan itu bekerja ternyata, membayangkan yang indah-indah itu bekerja gitu. Membayangkan pemandangan, membayangkan ya kenangan-kenangan indah lah gitu bersama keluarga, itu cukup mengurangi rasa. Karena ketika kita tegang, pembuluh darah itu justru menyempit. Saya kan diambil pernah sampai 8 kali Bu Maya. Allah. Darah itu. 8 kali itu karena mungkin belum ada asupan ya, karena habis operasi kan. Nah, tapi pas ambil darah sudah ada di rumah, sudah minum banyak, minum air hangat gitu ya, makan dan lain-lain. Karena saya tegang, disuntik 3 kali pun tidak keluar. Dan saya menangis tuh di situ, pokoknya saya menangis saja gitu ya, menangis minta pulang akhirnya gitu ya. Untung ada suamiku sabar banget menemani aku gitu. Ya udah kita pulang gitu ya. Besoknya ke sana lagi gitu sampai ya sabar dan kan ditungguin sama labnya itu, Ibu tenang ya, pasrahkan gitu. Ibu harus banyak bersyukur gitu, karena masih banyak yang jauh lebih parah keadaannya dibanding itu penguatan banget, penguatan dari tim ya. Kalau saya mengatakan itu tim saya gitu, saya gitu. Jadi terjalin komunikasi yang bagus itu Bu Maya. Bu Dining itu ini loh, sahabat Easy Life, seorang traveler, seorang yang seneng jalan-jalan pakai Z ya. Udah kemana-mana itu jalan-jalan. Oh ya gitu, jadi kebayang gitu ya. Terus ketika akhirnya tidak bisa kemana-mana, itu bagaimana cara mengantisipasinya Bu Dining? Kebayang saya, itu udah jalan-jalannya udah kemana-mana loh teman-teman. Jadi orang yang memang tidak terlalu, bukan orang rumahan ya kalau bisa dibilang ya Bu Dining. Jadi seneng namanya traveling lah, kayak gimana?
gimana sih cara dulu ketika akhirnya menyadari bahwa oh aku harus membatasi itu gitu? Seperti apa tuh? Dibatasi juga karena COVID juga ya sebenarnya gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi ya itulah semua memang sudah tepat pada waktunya gitu. Saya itu punya impian lumayan pada masa kecil itu ya. Saya baru sadar itu bangkit lagi impian itu. Saya tuh pengen keliling dunia memang. Gitu. Dan saya bilang gini, ya Allah, untuk tahap pertama 10 negara lah, ya Allah nggak apa-apa. Jebret 10 negara sudah selesai. Ya Allah mau nambah lagi ya. Begitulah Bu Maya ya. Saya pamrih banget ke Allah, itu pamrih banget saya. Ya Allah nambah lagi ya Allah, tahap kedua 10 negara. Ya udah 6 aja dulu gitu. Saya sudah bayar tuh tiket ke Eropa ya, Eropa Barat. Nah, kemudian kan berharap 9 bulan itu COVID sudah selesai. Ternyata tidak selesai gitu. Iya, iya. Tapi manfaatnya justru itu tidak selesai. Saya sedang dalam masa puncak-puncaknya treatment terapi Bu Maya. Saya cuma gini, oh iya ya, dipindahkan gitu apa? Nikmat Allah tidak dicabut dari saya gitu. Itu tidak diambil gitu. Hanya dialihkan aja karena kamu sekarang perlunya terapi dulu gitu. Perlunya kamu sembuh dulu. Nanti kalau sudah sembuh, COVID sudah selesai, nggak apa-apa kesana lagi gitu. Lanjut. Jadi iya, jadi saya nggak terlalu banyak masalah lah Bu Maya, karena saya pikirnya gini, karakter dari kenikmatan dengan derita gitu. Karakternya itu periodenya masih lebih banyak kenikmatan Bu Maya. Oke. Coba kita reflect lagi ke kita gitu ya. Antara sekian sakit, perasaan, jiwa yang gundah dan lain-lain itu coba kita bandingkan dengan kenikmatan Allah itu ternyata kenikmatan itu jauh lebih, porsinya jauh lebih besar. Saya udah apa ya namanya, cepat menyesuaikan lah, cepat menyesuaikan. Toh saya mikirnya gini, toh bukan saya aja kok yang dibatasi, seluruh dunia sekarang terbatas gitu kan, jadi ditanggung bareng-bareng gitu. Kenapa saya harus enggak lah Bu Maya, alhamdulillah tidak ya. Pokoknya ya cukup menerima saja. Cukup. Berarti kekuatan bersyukur Bu Dini yang akhirnya bisa mengendalikan itu ya. Karena tadi kan karakter apa namanya kenikmatan dan derita Bu Dini mampu untuk memekakan dirinya, memekakan hatinya untuk bisa melihat oh banyak hal yang harus aku syukuri gitu kan. Dan itu ternyata kuncinya ya, salah satunya kuncinya ya Bu Dini. Iya, jadi salah satu hikmah makna terbesar dari ujian saya ini, saya seperti diajarin lagi gitu sama Allah Bu Maya. Masya Allah. Seperti diingatkan lagi untuk bersyukur dan bersabar dengan cara yang benar, atau bersyukur dan bersabar tanpa syarat. Saya menemukan kata-kata itu saya lama gitu ya. Saya nggak balikin ke orang lain, saya balikin ke saya sendiri gitu. Bersyukur dan bersabar tanpa syarat aja. Ternyata selama ini saya banyak syarat Bu Maya untuk bersyukur, sehingga Allah memberikan apa namanya nikmat sakit ini gitu. Contoh sederhana misalnya gini, kan kalau ibu-ibu itu paling nggak suka kalau lihat timbangan berat badan naik kan ya. Yes. Akhirnya kan pokoknya inilah olahraga dan ini. Ya Allah, saya pengen langsing gitu kan. Kasih langsing tuh. Ini langsing ya Allah, tapi kok perut buncit ya? Nah, seperti itu kan? Iya. Ya, itu yang saya alami gitu. Ya Allah, saya pengen langsing, tapi kok perut buncit ya Allah. Tapi ketika sakit seperti ini, ya Allah, saya pengen gemuk lagi gitu. Kan? Jadi dalam setiap ujian kita itu Al-Quran itu berbicara Bu Maya bahwa manusia itu keluh kesah ya, contohnya kayak saya tadi itu gitu. Ya Allah, pengen dahinya agak lebar, jadi kalau pakai kerudung tuh kayak yang megah gitu kan melihatnya gitu. Begitu kena kemoterapi gundul, pas dicoba kayak gitu, aneh juga gitu Bu Maya. Betul ya Allah. Jadi saya seperti gitu, aku merasa gitu Allah berbicara ke aku itu gini, Allah tuh mengabulkan aja semuanya Kak ke saya gitu. Kayaknya aja yang aduh ya Allah seperti ini ya Allah. Nah itu
sifat keluh kesah saya itu ada ternyata dalam Quran gitu kan. Oh iya ya, satu ayat sudah saya buktikan gitu. Iya, 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 iya. Jadi dengan ujian ini nih, apa ya, mungkin kita sering baca Quran gitu ya, dengan kuantitas yang jumlahnya lebih lah dari kebanyakan orang gitu ya. Kita pernah mungkin memahami terjemahan, tapi kita nggak ambil itu kita pelan-pelan gitu kan. Nah, dengan cara seperti inilah saya tuh seperti membaca Al-Quran aja satu persatu gitu, yang sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Kan katanya sakit itu apa namanya, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang kasih sayang gitu. Saya tuh mencari lama ayat itu kayak gitu. Masa sih aku tuh dihukum gitu kan? Aku selama ini juga menyembah Allah gitu kan? Iya, iya. Aku tuh dihukum gitu. Keluarlah ayat, suami saya ngasih tuh, ini nih mah ayat Al-Quran gitu. Allahumma anni masaniyad burru wa anta arhamur rahimin gitu kan. Doanya Nabi Ayub ya. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit ini. Dan Engkaulah Maha Penyayang di antara penyayang. Jadi orang dikasih sakit kalau selama kita beriman itu sayang Allah gitu. Terus kenapa kalau kita disayang kita murungnya berlebihan, khawatirnya berlebihan? Itu saya flashback Bu Maya. Iya ya kan, aku tuh sedang disayang Allah gitu kan. Aku murungnya berlebihan, berarti aku nggak mau dong disayang gitu. Itu salah satu titik balik saya bangkit gitu. Aku tuh disayang sama Allah gitu ya. Nah, kita harus bangkit, kita optimis bahwa Allah memang nggak menjanjikan langit itu selalu biru. Tapi ketika langit itu gelap dan turun hujan, Allah tuh menemani kita gitu kan. Nah, Allah nggak janji kita tuh sehat terus. Tapi ketika Allah sakit, Allah tuh ada deket kita, nggak jauh-jauh kok. Itu saya putar terus ya. Akhirnya saya berani masuk ke ruang operasi gitu ya. Ya deg-degan masih ada lah Bu Maya, karena lihat-lihat alatnya kan seperti itu gitu ya. Tapi itu tadi Allah bersamaku gitu kan. Mama mendoakan kamu nggak sendiri gitu, kamu nggak sendiri, ada Allah. Memang kamu jauh sama suamimu, kamu hanya bertemu sama dokter, tapi kamu itu Allah nggak pernah ninggalin kamu. Gitu. Saya tenang Bu Maya. Masya Allah. Saya tenang luar biasa. Banyak mendoakan saya tenang luar biasa. Justru di kala kelemahan diri itu mulai tampak pada saat yang sama juga akhirnya pertolongan atau kebutuhan akan hadirnya Allah semakin muncul ya Bu Didi ya. Betul. Itu mungkin ya. Iya, jadi senyampang yang saya pernah mengalami beberapa cobaan itu, semakin kita kuat mengatakan bahwa aku superwoman kok, aku bisa gitu. Oh, Allah kasih tuh. Ayo katanya kamu superwoman, kasih di sini gitu. Tapi begitu, ya Allah capek. Ya Allah capek, ya Allah. Ya udahlah, aku pasrah ya Allah, asal Engkau ridho lah. Pertolongan tuh terbuka semuanya. Nah, dari penerimaan yang seperti itu, dari mencoba membangun energi positif terus menerus gitu ya, tenang gitu kan, pasrah tapi tidak menyerah tadi itu, ternyata respon tubuh saya Bu Maya itu positif Bu Maya. Oke. Positif. Jadi pada saat setelah operasi itu pendarahan tidak terlalu banyak. Iya, pendarahan tidak terlalu banyak. Dokter sudah bilang ini besok HB naik langsung pulang. Hah? Pulang dokter gitu kan? Iya pulang. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan ya dokter. Maksudnya tuh jalan-jalan, gerak-gerak gitu kan. Itu. Jadi yang saya rasa kalau kita rentang untuk menerima, nah pasti ada deny lah, tapi jangan lama-lama gitu ya. Iya, iya. Penerimaan itu diterima dengan percaya pertolongan Allah. Nah, respon tubuh kita positif, akhirnya treatment yang dimasukkan, ya, treatment pengobatan dimasukkan ke tubuh saya itu sejauh ini memberikan respon positif juga. Oke. Makanya saya kalau sharing sama teman-teman yang pas demo bareng-bareng itu, saya bilang, Ibu stadium berapa gitu kan?
tanya-tanya. Saya bilang, Ibu, yuk kita coba tidak memikirkan stadium yuk. Saya bilang gitu. Jadi kalau pikir stadium, pasti kita merasa terserang lah gitu ya, merasa didorong, merasa gimana kan ya gitu. Kita balik lagi Bu, berapapun stadiumnya, ayo kita ikhtiar. Dan takdir kita mah sudah ada, saya bilang gitu kan. Dokter kami juga gitu. Kami itu bukan penyembuh gitu, penyembuhnya Allah. Kami hanya membantu ibu mencari takdir terbaik, mencari kesembuhan yang terbaik, mencari takdir yang terbaik aja gitu. Kita semua ini komponen aja. Hanya bantu aja gitu kan. Tetap yang menyembuhkan itu Allah. Dari kata-kata dokter itu aja saya langsung kayak dikasih bertonton kekuatan dan semangat baja gitu Bu Maya. Iya. Seperti itu Bu Maya. Iya. Ya, jadi akhirnya pertama yang saya catat, momen itu adalah momen dialog yang betul-betul terjadi antara Bu Dining dengan Allah. Ya, dialog di mana jawaban-jawaban Allah itu tidak hanya bersifat rasa, tapi juga berdasarkan ayat-ayat qauliyah ya, yang ada di dalam Al-Quran. Oh, ayat itu bercerita. Oh, ayat itu memiliki benang merah dengan kejadian ini, gitu kan. Akhirnya mentadaburi Al-Qur'annya juga jauh lebih bermakna ya Bu Dining ya, dengan Betul. Mungkin nggak semua ayat kita pahami, karena kita baca semua ayat, tapi yang kita pahami ternyata yang sesuai kebutuhan kita gitu. Allah kasih kebutuhan kita kan. Kan ada wa idza maritu fahuwa yashfin gitu. Saya lupa suratnya apa. Itu. Dan jika engkau sakit, Allah yang menyembuhkan gitu. Ikhtiarnya mah banyak lumayan gitu. Nah, iya. Ikhtiarnya mah banyak gitu, karena kita kan dimensinya manusia gitu ya. Iya. Tapi tetap ketika Allah berkehendak gitu, ya sudah gitu. Kun fayakun aja semuanya gitu. Berarti yang Allah lihat kesungguhan kita ya Bu Dining dalam rangka berikhtiar tadi ya. Betul. Kesungguhan kita yang mungkin di awal tadi Bu Dining bilang ikhtiar saya masih belum apa-apa gitu. Akhirnya tadi Dokter Iis, hayu udah ikhtiar belum? Kesungguhannya gitu ya. Kita belum mempersembahkan apa-apa gitu seolah-olah gitu ya. Ya. Kita persembahkan kepada Allah dengan kesungguhan dan sebatas kemampuan kita ya. Akhirnya masuk ke level berserah dirinya juga menjadi jauh lebih mudah, mungkin gitu ya Bu Dining ya? Iya, jadi pokoknya saya rasakan itu nikmat aja lah gitu. Iya, apa ya, pokoknya gini, bersyukur aja gitu. Saya sakit berat Bu Maya gitu, tapi masih ada yang lebih berat lagi gitu kan. Iya. Saya sakit, ini kesana kemari, masih diantar Bu Maya 24 jam bahkan kata jam ini. Yang lain ada yang dari Cililin itu harus naik angkot gitu kan. Makanya ketika saya ngeliat itu, ya Allah, saya bilang gitu, syukurlah pokoknya gitu. Syukur banget gitu ya. Nah, sekarang ini obat lagi kosong, banyak yang kosong kan. Iya. Ya, betul. Saya ada, kebetulan obat saya ada. Walaupun dengan beli gitu. Ya kan, sekarang misalnya uang ada, obat nggak ada, sama aja kan lumayan. Iya, betul. Atau obat ada, dana tidak ada misalnya gitu kan. Jadi memang pokoknya syukurin aja lah gitu. Syukurin aja lah Mas, apapun gitu ya. Dengan kondisi anak-anak kita, ya termasuk saya mungkin pelajaran bersyukur ini saya dapat di Gemilang gitu ya. Ketika saya bertanggung jawab untuk mengcover kelas yang inklusi. Inklusi ya. Ya, inklusi gitu kan. Saya mikir gini, saya berusaha menguatkan orang tua. Ibu anak ibu istimewa, pasti ibu istimewa. Mungkin bagi ibu yang bersangkutan, Bu Dining mah bisa ngomong aja gitu. Tapi kan memang itu yang harus saya lakukan. Kalau saya lakukan yang lain kan menyakiti gitu kan. Betul. Ya, tapi maksudnya ya orang tuanya istimewa gitu. Guru-gurunya juga istimewa, teman-temannya juga istimewa gitu kan. Karena jadi satu sistem gitu. Iya, betul. Itu salah satu bekal saya selama 12 tahun itu ya, mengcover sekarang ini Bu Maya. Mengcover perasaan-perasaan gitu, cepat mengubah
kerangka berpikir gitu ya. Iya, iya, Oh, betul. jangan membebani lah, karena kita sudah sakit gitu. Pikiran kita jangan dibebani lagi dengan hal-hal yang itu ya. Lebih sabar lagi gitu, nggak emosian gitu ya. Baca-baca informasi, baca berita yang menyesakkan dada itu ya, kita coba untuk ya berdamai gitu. Betul, betul. Bu Dini sudah mulai berdamai dengan diri sendiri, sudah mulai berdamai dengan takdir Allah, sudah mulai berdamai dengan akhirnya ikhlas untuk menjalani semua terapi yang memang harus dilakukan. Ya. Meskipun dengan susah payah ya Bu Dini, khawatir, takut tentu masih ada. Nah, keluarga gimana? Anak-anak gimana Bu Dini? Apakah mereka sudah juga berdamai dengan kondisi ibunya? Iya, jadi alhamdulillah dengan saya sebagai anak sulung juga gitu ya, diberikan cobaan ini. Baru kemarin rasanya saya merawat orang tua saya, mengantar pakai kereta dorong, pakai kursi roda. Gantian saya yang di kursi roda, Bu Maya, menunggu ayah saya cuci darah 4 jam gitu. Iya, Sekarang iya. giliran saya yang ditungguin gitu kan. Saya cuma bilang gini, kalau Allah berkehendak itu ya, hanya cukup bilang kun fayakun gitu. Betul. Dan ternyata dari sakit saya ini memperkuat lagi gitu ikatan kami gitu. Kemarin kuat kan karena orang tua juga ya, Iya, iya. kami kuat gitu ya. Pokoknya ternyata kita itu kompak ternyata gitu, kompak ya, bersaudara itu kompak. Kemudian jangan tanya kalau ibu saya ya, itu jimat saya pokoknya gitu ya. Satu-satunya harta orang tua yang saya punya sekarang itu ibu saya. Kemudian suami saya. Suami saya itu 24 jam mendampingi saya. Insya Allah. Dan ada pada suatu saat yang saya itu kan kalau efek kemo itu mual ya Bu Maya ya. Oh gitu ya. Ngebau masakan kayak hamil lagi lah gitu. Oh. Bau masakan mual gitu ya. Tapi saya nggak bisa menghindari itu gitu. Karena saya harus melihat wajah suami saya. Oh. Jadi sambil saya tertidur lemas ya, karena memang darah itu sangat terpengaruh gitu ya, di lemas gitu, lesu gitu. Saya kekuatannya ngelihat suami gitu. Masya Allah. Jadi saya nggak naik ke atas untuk menghindari asap masakan gitu ya. Beliau yang masak sih pada saat itu. Iya. Nggak apa-apa, saya tutup hidung aja asal saya bisa melihat suami gitu. Itu obat sudah bagi saya. Karena beliau kan setahun lebih tuh WFH. Kemudian anak-anak saya juga luar biasa. Ya itu pokoknya Bu Maya, anak-anak saya pokoknya mama itu kuat. Mungkin aku sekarang kelihatan kehilangan lentera di rumah ini gitu. Kehilangan suara burung di rumah ini kan. Mungkin kehilangan suara sirena ambulans ya. Karena mungkin orang menghindar gitu ya, wewe gitu ya. Tapi mama Mbak adik itu yakin gitu. Mama itu bisa sembuh. Anak saya bisa pokoknya menghibur diri saya gitu ya. Mama katanya, mama itu gundul tapi cantik. Ya lah, cantik. Masa mau jadi takut gitu kan? Hal-hal kecil sebenarnya Bu Maya, tapi itu cukup buat kami bahwa saya tidak sendiri. Tidak sendiri, orang-orang dekat saya sudah jelas itu. Doa-doanya dilanjutkan ke saya, tetangga saya, sahabat-sahabat saya di Gemilang, teman-teman jauh saya, teman-teman dekat, gitu ya, saudara-saudara. Bahkan mungkin orang yang nggak saya kenal atau saya kenal sekilas, tapi ternyata mereka mendoakan saya. Insyaallah. Jadi perjalanan seperti ini tidak bisa berdiri sendiri, Bu Maya. Iya, betul. Walaupun ada masa yang saya sangat takut ditanyain kabarnya, gitu, menarik diri, gitu. Iya. Itu ada, tapi ada saatnya memang saya perlu doa-doa mereka, gitu. Kalau mengandalkan doa sendiri, gitu ya nggak ada yang nggak mungkin ya, Allah mungkin bisa mengabulkan, tapi kenapa tidak berjamaah, gitu. Nah, dari sini kan ada ayat ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah gitu.
Betul, betul. Jadi nggak sendirilah kalau orang muslim sakit itu kan seperti Mm-mm. tubuh gitu ya, yang lain merasakan. Iya, Kalau didoakan berarti ya energinya positifnya nyampe gitu Bu Maya. betul, betul, betul. Itu yang saya rasakan. Jadi alhamdulillah semua mensupport Bu Maya, nggak Alhamdulillah. meninggalkan saya. Iya, itu sebuah sokongan yang luar biasa ya. Sokongan yang wah kayaknya nggak bisa terukur gitu seberapa banyaknya mood yang akhirnya muncul di dalam diri untuk akhirnya tetap semangat gitu ya Bu Dininya. Rezeki Bu Maya, jadi rezeki ya tidak hanya harta itu gitu. Iya betul betul. Rezeki dukungan itu. Bu Dining sahabat Dizi Life, Bu Dining ini juga adalah penggiat literasi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki di rumah ada buku Halau Balita tuh ya. Ya. Oh, dan itu salah satu penulisnya adalah Ibu Dining gitu ya. Jadi beliau adalah memang penggiat literasi, beliau senang menulis dan akhirnya saya juga terbawa nih, tuh kan malah saya yang dimotivasi oleh beliau. Lihat aku ngajaknya ke Bu Maya baru ini. Ya, selain itu juga sudah berbagai macam buku yang sudah beliau tulis juga. Nah, itu tuh bagaimana nih, Bu Dining? Kita nih, udah sahabat Easy Life yang sepertinya kehidupan kita baik-baik aja gitu ya. Jadi produktivitasnya tuh kadang-kadang masih harus nyari gitu ya. Artinya memang menulis itu memang hal yang Bu Dining sukai ya. Memang sesuatu hal yang memang Bu Dining nikmati ya, Bu Dining ya. Betul ya. Ya, jadi kondisi seperti ini ya, apapun lah gitu ketika seseorang sedang mendapatkan ujian gitu. Salah satu obatnya kan imun ya. Iya. Nah, jadi ada ya imun lah gitu. Imun itu salah satunya didapat dari kebahagiaan. Nah, silakan saja kebahagiaan masing-masing orang itu beda. Ah, itu. Saya sebelum menulis saya coba Bu Maya nanam tanaman ya. Mati semua itu. Berhasil gitu. Tangannya panas bukan dingin berarti ya. Pokoknya nggak berhasil aja gitu ya. Gitu. Kemudian pelihara kucing, saya nggak suka sebenarnya gitu ya. Lalu berantem sama kucing itu bikin saya cemburu gitu. Kucing, sepak bola, Sri Mulat itu saingan saya gitu ya, merebut perhatian suami gitu. Tapi Allah tuh ngasih apa ya? Ngasih rasa sayang di kucing-kucing kami gitu. Sehingga ketika saya kondisi seperti ini, saya bisa ketawa lepas sama kucing gitu, Mama ya. Bisa ngajak ngobrol, bisa ngajak ini gitu. Nah, sekarang saya punya kucing 9, tuh 10 sama emaknya ya. Nah, suami saya ini, Mah, adopsi aja katanya. Aku kok nggak tega ya Pak ya, kayak gitu ya. Jadi kita beliin kandang ya. Atap garasi saya itu jadi playground mereka gitu. Itu saya bahagia gitu. Ya, ternyata kan dari makhluk Allah aja makhluk Allah yang lain tuh bisa memberikan kebahagiaan gitu ya. Itu saya baru tahu rasanya senang sama kucing tuh kayak gini gitu ya. Kucing lucu Bu Maya, kucingku namanya Breeze, Gatsby, Kelly. Aduh, keren ya. Tuh ini generasi apa? Generasi bedak zaman dulu. Nggak perlu buku nama Nabi itu mah nggak usah. Terus saya menemukan, ya itu saya kembali lagi ke nulis ya. Sebenarnya nulis itu lama saya tinggalkan karena zaman dulu kan produksi sendiri itu masih susah ya. Penerbit itu susah. Kita harus nembus gitu ya. Nah sekarang itu lebih mudah gitu. Lebih mudah, tantangannya dari yang paling ringan sampai berat gitu ya. Iya. Menerbitkan buku itu mudah lah gitu. Nah, tinggal beli gitu kan. Apalagi kalau antologi itu hanya beli aja buku berapa gitu. Nah, saya merasa ya kan ya tidak terlalu susah lah gitu. Apalagi kalau kumpulannya itu yang mak-mak ya, tahu kan? Iya. Tugasnya seperti apa jadi tugasnya ringan-ringan. Tapi kita sudah produksi berapa Bu Maya? Ada 5 buku ya. Gitu. Dan saya sudah stok tulisan gitu ya. Sudah stok tulisan ratusan tulisan lah gitu. Saya nggak tahu buat apa gitu ya. Hanya menulis aja gitu. Dulu mikirnya menulis itu untuk diterbitkan. Untuk dibaca orang lain. Iya. Dan itu ternyata hambatan di awal gitu.
kayaknya nggak cocok, kayaknya nggak enak kan, akhirnya nggak nulis gitu. Nah, akhirnya saya ganti gitu. Nulis aja dari hati, saya pengen aja perasaan saya tuliskan gitu ya. Dibaca orang syukur, nggak dibaca orang syukur. Kok pada saatnya gitu, menulislah kamu, pada saatnya Allah akan turunkan, akan kirim itu pembacanya gitu kan. Akan sampai pesan yang kamu ingin sampaikan. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah gitu, apa namanya, ketemu ya sama jodohnya, penerbit tema-tema yang perlu saya ambil, saya tambahin, seperti itu semuanya. Dan kemarin tuh saya nggak ikut lomba ya, iseng-iseng aja ikut lomba gitu, karena ada tulisan gitu, saya nggak dimanfaatkan gitu, saya tambah-tambahin. Tapi saya dalam hati gini, pengen juara ya Allah gitu ya. Tapi kok jelek kayak gini gitu kan. Akhirnya saya iniin enggak lah gitu. Enggak, saya nggak mau itu, pokoknya nggak mau. Saya pengen hanya nulis supaya pesan ini sampai gitu ya. Saya menulis tentang gerakan sadar makanan halal. Saya ikutin petunjuknya dari jurinya gitu ya. Seperti ini. Saya kirimkan, benar-benar saya nggak apa namanya Bu Maya, nggak pamrih lah gitu. Saya menulis dari hati, ya sudahlah, mudah-mudahan sampai ke hatinya pembaca. Gitu. Tahu-tahu saya dihubungin sama panitia gitu ya. Ini apa gitu kan? Ini grup juara, juara apa? Masih apa-apa aja gitu. Saya dapat juara 1, Maya. Masya Allah. Barakallah. Kuncinya ikhlas aja gitu. Nulis dari hati, nulis aja gitu. Kalau saya sih masih berpikiran belum terlalu nggak fokus ke jualan buku lah saya. Iya. Nggak fokus ke jualan buku. Kok ada gitu ya? Ini untuk perpus lah. Memang saya niatkan buat perpus gitu ya. Sekalian sedekah, sekalian buat baca yang lainnya gitu. Ya ternyata itu efektif. Jadi apapun yang dilakukan dari hati, keikhlasan gitu ya. Nggak akan ketukar lah gitu. Insyaallah. Masya Allah. Apapun yang dilakukan dari hati, insya Allah tidak akan tertukar dan tidak akan pernah kecewa ya, Bu Diding. Iya. Tidak akan pernah kecewa. Apapun endingnya, apapun produk yang Allah hasilkan buat kita tidak akan pernah kecewa. Mungkin itu ya, Bu Diding. Iya. Insya Allah, Bu Diding, hikmahnya luar biasa. Semoga kami di sini yang menyimak mampu untuk mengumpulkan poin-poin penting nih dari obrolan kita malam ini. Dan ini doa-doa buat Bu Dinding semua sudah ada di chat ya. Insya Allah. Jadi bahkan sampai ada yang ini dari Bu Siti Nur Laila sama juga pernah mengalami hal yang sama juga tahun 2012. Dan semoga tetap sehat selalu ya. Kemudian syafahumullah bagi yang sedang diuji sakit, semoga menjadi syafaat bagi kita semua. Tetap semangat saudaraku, meluruskan niat, betul, menyempurnakan ikhtiar, yes, ini bagian dari tawakal kita. Ya, tetap tersenyum asal jangan surah-suri sorangan. Oke, baiklah ya. Intinya carilah kebahagiaan kita apa? Karena kita adalah manusia yang sangat unik. Jangan sampai ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu belum kita dapatkan. Padahal kebahagiaan itu adalah hak buat kita, betul ya Bu Didingnya. Kita memilih hak untuk bahagia, kita memilih hak untuk menikmati hidup ini dengan rasa damai, aman, nyaman, tenang, aman. Satu akar kata dengan agama kita Islam aslama, maka ketika kita belum mendapatkan itu berarti perjuangan kita masih terus harus diikhtiarkan. Jazakumullah khair Bu Dinding. Semoga tetap memberikan inspirasi buat kita semua, sahabat Disi Live di sini. Dan Masya Allah, Bu Yufi juga hadir di sini ternyata, Bu Dinding. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa meramu kembali obrolan kita malam ini dan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik, jauh lebih bahagia. Dan tentu saja semoga Allah selalu menyempurnakan niat kita dan menyempurnakan tujuan hidup kita, karena itu adalah hal yang sangat penting agar ridho, ikhlas dalam menghadapi segala takdir Allah itu menjadi sebuah bungkus
kehidupan kita yang selalu dirasa indah oleh kita. Jazakumullah khair, terima kasih banyak Bu Dining. Salam buat keluarga, salam buat anak-anak juga, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak kepada Teh Fani, saya serahkan kembali. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah selalu menjaga kita semua. Terima kasih, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuh masya Allah menginspirasi sekali ya ceritanya. Meskipun di awal-awal agak dari tahun sekian ke tahun sekian, aduh kayaknya kalau aku gak bisa deh kayak gitu. Langsung ya Allah, masya Allah luar biasa Ibu Dining jazakillah khair sudah mau sharing berbagi bersama kami. Insya Allah pasti ini sangat menginspirasi sekali, dan poin-poin penting yang tadi saya ambil sih yang paling nempel itu yang bersyukur dan bersabar itu harus tanpa syarat, itu udah the best banget ya, harus kita terapkan di kehidupan kita kayaknya ya. Udah masya Allah, sehat selalu Ibu Nining, buat Bunda juga sehat-sehat selalu ya. Insya Allah nanti ada kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini mungkin kita bisa bahas besok ya di WA Group, atau barangkali ada yang masih mau ditanyakan dari sahabat Isi Live bisa juga besok melalui WA Group. Oke, nggak terasa ya udah jam 9 lebih ternyata. Saking asik dengar ceritanya tuh kadang suka, aduh ternyata udah jam segini tapi masih seru aja gitu ya, Masya Allah. Oke, kita akan tutup ke diskusi kita malam ini. Seperti biasa nanti akan ada sesi foto bareng, mungkin bisa dinyalakan kameranya ya. Kita pose sedikit untuk kenang-kenangan. Tapi sebelumnya saya akan tutup dulu kajian malam ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta